Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahru ramadhana syahru siyam wa siyamuhu faridatun wa qiyamul lailihi tatawwu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, hidayah dan inayahnya bisa menjalankan sholat isya berjamaah. Kita lanjutkan dengan qiyam Ramadan yang insya Allah nanti kita tutup dengan sholat witir. Jemaah sekalian, tidak terasa perjalanan Ramadan sudah sepertiga. Sudah sepertiga perjalanan Ramadan, berarti puasa yang kita jalankan ini benar-benar kita usahakan untuk mendekati puasa yang benar, puasa yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sekedar meninggalkan makan, tidak sekedar meninggalkan minum, tapi puasa mulutnya, puasa perutnya, puasa matanya, puasa segala-galanya, agar bisa mencapai la'allakum tattaqun. Jemaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat ini saya ingin membacakan satu hadis Rasulullah, mudah-mudahan tidak bersamaan dengan kultum-kultum sebelumnya. Di dalam Jami'ul Awsat, Imam Tabrani meriwayatkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Kata Rasulullah, arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Jadi ada 4 hal, siapa yang diberikan 4 hal itu berarti diberikan oleh Allah kebaikan dunia dan akhirat. Kira-kira 4 hal itu ada pada diri kita atau sebagian atau sama sekali tidak ada. Jadi kalau 4 hal itu ada, maka benar-benar kita diberikan kebaikan, tidak saja di dunia tapi kebaikan juga di akhirat. Yang pertama, lisanun dzakirun, diberikan oleh Allah punya lisan yang selalu zikir. Lisannya dibasahi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengucap kalimat-kalimat thayyibah dalam segala gerak tingkah lakunya dihiasi dengan zikrullah. Mau makan ingat Allah, baca doa, mau tidur ingat Allah, baca doa. Setiap kali melihat sesuatu yang indah, masya Allah, subhanallah. Ini namanya lisanun dzakirun, terutama di dalam bulan Ramadan ini para jamaah sekalian. Perbanyaklah zikir, perbanyaklah baca Quran, itu termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Sahih Ibnu Huzaimah itu Rasulullah memerintahkan kepada kita fastaksiru bi arba'in khisalin. Maka perbanyaklah 4 hal, kata Nabi. 4 hal itu, yang 2 hal itu Allah ridho, turduna rabbahum. Yang 2 hal yang sangat kita butuhkan, yaitu yang 2 hal yang menyebabkan Allah ridho, tasyhadu an la ilaha illallah wa tastaghfirunahu, bersaksi kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah. Dan yang 2 hal yang sangat kita butuhkan adalah ucapan as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Jadi selalu memperbanyak dalam bulan Ramadan, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Ini kita perbanyak. Maka itu saya kalau ingat zikir ini, ingat ketika dulu
sering ke Surabaya. Kalau saya ke Surabaya itu kalau berada di Surabaya Utara biasa mampir bukanya itu di Masjid Kemayoran. Kalau di Surabaya Selatan ya di Masjid Al-Falah. Kalau di Masjid Kemayoran itu disiapkan takjil dan buka sudah ditata karena serambinya Masjid Kemayoran itu sangat luas. Jadi ada teh, ada kurma, ada nasi terus dijejer gitu. Setiap orang datang langsung duduk di depannya nasi semuanya. Sambil dikumandangkan zikir ini, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Itu terus dikumandangkan sampai azan maghrib. Begitu azan maghrib, orang-orang mulai minum teh, makan kurma, dilanjutkan dengan makan nasi. Tidak sholat dulu, makan nasi. Setelah selesai makan, barulah dikumandangkan iqamah, lalu sholat berjamaah. Itu kalau di Masjid Kemayoran. Kan beda kalau dengan Masjid Al-Falah, ya setelah azan mungkin minum, kalau ada kurma kadang-kadang tidak ada, kadang-kadang ada. Setelah itu sholat. Usai sholat salam barulah berikan kupon satu persatu. Ada petugas yang membagikan di jamaah ini satu persatu baru makan. Kalau di Kemayoran tidak. Itulah yang saya ingat. Zikir yang diperintahkan Rasulullah, fastaghfiru bi arba'in. Perbanyaklah di dalam bulan Ramadan ini 4 hal. Ini para jemaah sekalian. Pertama, yang Allah berikan kebaikan dunia akhirat adalah lisanun dzakirun. Lisan yang dibasahi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil duduk-duduk berzikir, mungkin baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, atau bacaan yang lain, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallah, banyak. Itu yang kata Nabi, ada 2 hal ya, yang ringan diucapkan dengan lisan tapi nanti memberatkan timbangan. Ya, itu. Kalimatani khafifatani 'alal lisani, sakilatani fil mizani. Jadi ada 2 kalimat yang ringan diucapkan di lisan kita tetapi nanti memberatkan timbangan, yaitu dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallah il azim, subhanallah. Perbanyak. Kita diajarkan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam yang dicontohkan oleh Rasulullah, baik yang panjang maupun yang pendek. Maka itu perbanyaklah di dalam bulan Ramadan ini zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, qalbun syakirun, diberikan hati yang senantiasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih prakteknya syukur itu? Apakah setiap kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan rezeki dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin? Itu bagian dari syukur, tapi tidak cukup mengucap alhamdulillah. Orang mendapatkan rezeki banyak, alhamdulillahirabbil alamin, tapi dikimpen naik gak dibelanjakno. Ya, tidak disedekahkan, tidak diinfakkan, dilumpuk noto alhamdulillahirabbil alamin. Besok dapat lagi alhamdulillah. Tidak cukup itu syukur itu. Syukur itu setiap apa yang yang diberikan oleh Allah kepada kita gunakan untuk kebaikan, itu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan untuk ibadah, diberikan kelebihan rezeki untuk infak sedekah, untuk menolong fakir miskin, anak yatim, itu tandanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup kita memuji Allah dengan kalimat alhamdulillah, tapi rezeki yang kita terima kita simpen, kita berikan kepada orang lain. Bukan syukur namanya, itu syukur kelas lambi. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, wabadanan alal bala'i sabirun, wabadanun alal bala'i sabirun, dan diberikan badan ya, yang senantiasa sabar dalam menghadapi ujian, menghadapi bala, ujian Allah, senantiasa sabar. Ya, itulah yang kata Nabi dalam hadis lain disebut ajabali amril mu'minina. Sangat menakjubkan kata Rasulullah segala urusan orang yang beriman itu. Idza asabahu khairan syakaru. Kalau diberikan satu kebaikan oleh Allah, bersyukur, fahuwa khairul lahu, maka kebaikan baginya. Tapi wa idza asabathu syarra sabaru.
Ketika diberikan ujian, cobaan yang tidak menyenangkan, sabar, fa huwa khairul lahu. Itulah orang yang beriman, diberikan kebaikan bersyukur, dicoba, diuji, diberikan bala bencana, tetap sabar. Sabar mendatangkan kebaikan, syukur pun juga mendatangkan kebaikan. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, khususnya bagi kaum laki-laki, yaitu diberikan zaujatun la tubhihi khaufan fi nafsiha wa malihi. Diberikan istri yang solihah, yang senantiasa berusaha tidak menciderai suaminya, khaufan karena rasa takut, kemudian dengan cara menjaga fi nafsiha, dirinya dijaga, kehormatannya dijaga, wa malihi, dan harta suaminya dijaga. Itulah jamaah sekalian, 4 hal yang oleh Rasulullah disebut khairat dunya wal akhirah. Siapa yang ada pada dirinya 4 hal ini berarti mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Itulah jamaah sekalian rahimakumullah, sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Nasrun minallah, fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.